Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu dosen dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Nah, adapun topik yang akan kami bahas adalah mengenai imunisasi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Siti Robiatul Adawiyah yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Ibu Anissa Arianti Setiawan, Ibu Cuarni, Ibu Dini Ardianti, Ibu Iim Kurniati, Ibu Karwati, Ibu Maya Mariana, Ibu Nani Suryani, Ibu Vera Veronica, dan saya Siti Robiatul Adawiyah. Susunan kegiatan diskusi yang akan kita lakukan adalah yang pertama, pembukaan, sesi penyampaian dan penyajian materi, sesi tanya jawab, dan sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai pada sesi pertama, yaitu pembukaan dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Untuk yang pertama, saya persilahkan kepada Ibu Anissa. Imunisasi di Indonesia sejak tahun 1956. Tahun 1974, Indonesia dinyatakan bebas cacar oleh WHO, dan 1978 seluruh dunia dinyatakan bebas cacar. Tahun 1973, vaksinasi BCG secara menyeluruh merupakan bagian dari program imunisasi. Berturut-turut menyusul penambahan jenis antigen dalam program imunisasi, yaitu 1974 tetanus toksoid, 1976 DPT, 1981 polio, 1982 campak, dan 2000 hepatitis B. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi. Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan tubuh seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut, ia tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau bakteri dan virus yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan. Masih utuh atau bagian berupa toksin, mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein perkombinan yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Imunisasi atau vaksinasi adalah proses pencegahan supaya seseorang ketika terpapar suatu organisme, ia tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit yang ringan dibanding dengan orang yang tidak melakukan imunisasi atau vaksinasi. Materi selanjutnya yaitu tujuan program imunisasi yang akan disampaikan oleh Ibu Cuarni. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi di presentasi ini. Saya akan membawakan materi tentang tujuan program imunisasi. Tujuan program dari imunisasi itu adalah menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau yang sering dikenal dengan PD3I. Di sini juga diterangkan tentang macam-macam imunisasi. Di antaranya hepatitis B, poliomyelitis, tuberkulosa, difteri, pertusis, tetanus, pneumonia, dan sering disebut meningitis, imunisasi campak, dan rubella. Materi selanjutnya sasaran yang akan disampaikan oleh Ibu Dini.
Terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang sasaran imunisasi. Sasaran imunisasi ini berlaku bagi seluruh bayi mendapatkan imunisasi dasar. Selanjutnya, seluruh anak sekolah mendapatkan imunisasi lanjutan seperti campak, DT, dan TT. Yang ketiga, wanita usia subur termasuk bumil dan catin mendapatkan imunisasi TT5 dosis. Berikutnya ada kelompok beresiko tinggi. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang PD31 atau penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Dari sebagian kecil penyakit yang telah ditemukan vaksinnya, hanya 7 yang diupayakan pencegahannya melalui program imunisasi. Untuk selanjutnya kita sebut dengan PD31. Beberapa pertimbangan untuk memasukkannya ke dalam program antara lain adalah besarnya masalah yang ditimbulkan, keganasan penyakit, efektivitas vaksin, dan yang terakhir masalah pengadaan vaksin. Berikut ini ketujuh penyakit menurut sifat-sifat klinis dan epidemiologisnya yang akan dipresentasikan selanjutnya oleh teman-teman saya. Materi selanjutnya difteri yang akan disampaikan oleh Ibu Iim. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membahas tentang difteri. Penyebab Corynebacterium diphtheriae adalah gejala dapat tidak ada atau ringan sekali berupa membran dalam rongga hidung sampai sangat berat dan menyebabkan kematian. Yang sering dijumpai adalah dengan pembengkakan kelenjar sekitar leher. Golongan umur penderita biasanya di bawah 15 tahun. Untuk perlindungan kelompok umur tersebut dengan memberikan imunisasi DPT terhadap bayi dan DT pada murid SD kelas 1. Cara penularan melalui partikel percikan ludah yang tercemar. Kiranya cukup sekian pembahasan materi tentang imunisasi difteri. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Ibu moderator. Terima kasih. Selanjutnya, pertusis yang akan disampaikan oleh Ibu Karwati. Pertusis. Pertusis penyebabnya adalah bakteri Bordetella pertussis. Gejala awal berupa pilek dan batuk. Mulai hari ke-10 batuk bertambah. Batuk keras berturut-turut dan penderita baru dapat melakukan inspirasi dalam yang terdengar sebagai wuh. Kadang-kadang sampai muntah. Komplikasi umumnya adalah pneumonia yang paling banyak menimbulkan kematian. Kematian lebih sering dijumpai pada usia kurang 1 tahun. Cara penularan melalui droplet, biasanya dari saudara serumah. Pencegahan pertusis dengan imunisasi DPT. Materi selanjutnya yaitu tetanus yang akan disampaikan oleh Ibu Maya. Tetanus penyebabnya kuman Clostridium tetani. Spora tetanus yang masuk ke dalam luka berkembang biak dalam suasana anaerobik dan membentuk toksin. Pada neotanus, penyakit ini dikenal dengan tetanus neonatorum. Kuman masuk melalui tali pusat. Gejala khas berupa kejang, rangsang, atau kejang spontan. Muka tampak menyeringai pada bayi, mulut terkancing. Keluhan awal tetanus neonatorum adalah bayi tidak mau menetes dan mulut mencucut seperti ikan. Bila tidak diobati, bayi akan menderita kejang sehingga bayi tampak biru. Hal ini dapat menyebabkan kematian. Reservoir adalah usus manusia dan hewan serta tanah yang berkontaminasi kotoran hewan atau manusia. Pertolongan persalinan dan perawatan tali pusat yang kurang steril masih merupakan masalah.
pencegahan dengan imunisasi TT, ibu hamil, dan WUS. Materi selanjutnya yaitu polio yang akan disampaikan oleh Ibu Nani. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan tentang polio. Polio, penyebab virus polio. Gejala awal tidak spesifik, seperti infeksi saluran napas bagian atas dan demam ringan. Paralisis yang bersifat flaksib dan harus dibedakan dengan penyakit akut, layu akut, dan dikenal dengan AFP. Penularan virus polio secara droplet dan sangat cepat. Reservoir hanya manusia. Pencegahan dengan imunisasi polio. Rupanya sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu tuberkulosis yang akan disampaikan oleh saya. Baik, selanjutnya tuberkulosis. Penyebabnya Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini masih merupakan masalah di kelompok masyarakat dengan sosial ekonomi rendah, menyerang berbagai golongan umur, dan merupakan penyakit dalam keluarga. Pencegahannya dengan imunisasi BCG atau Bacillus Calmette-Guerin terhadap bayi. Materi selanjutnya, campak yang akan disampaikan oleh Ibu Vera. Campak, penyebab virus morbili atau virus rubella ditularkan melalui batuk, bersin, dan tangan yang kotor oleh cairan hidung. Gejala awal menyerupai selesma disertai konjungtivitis sedang. Tanda khas berupa bintik komplik yang timbul dimulai dari dahi dan belakang telinga, kemudian menyebar ke wajah dan anggota badan. Pada kulit gelap akan menjadi sulit untuk dilihat. Komplikasi pada 30% penderita berupa konjungtivitis berat dan pneumonia. Pencegahan dengan imunisasi campak. Materi selanjutnya hepatitis B yang akan disampaikan oleh Ibu Anissa. Hepatitis B, penyebab virus hepatitis tipe B, gejalanya tidak khas. Kelompok resiko tinggi adalah secara vertikal bayi dari ibu pengidap, secara horizontal pecandu narkotika, tenaga medis, atau pekerja laboratorium, dan petugas akupuntur. Untuk memutuskan rantai penularan secara vertikal, maka diperlukan pemberian imunisasi hepatitis B secara dini usia 0-7 hari. Untuk memudahkan operasional di lapangan, dibutuhkan teknologi tepat guna yang saat ini telah digunakan Uniject HB yang merupakan alat suntik dan vaksin siap pakai. Baiklah teman-teman, kita telah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok 9. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan pertama, yaitu dari Ibu Nurul Azizah. Apakah imunisasi sangat diperlukan bagi anak? Bagaimana kalau si anak tidak sama sekali diimunisasi? Dan apakah akan berakibat kepada kesehatannya? Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Ibu Nurul atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan kali ini akan dijawab oleh Ibu Iim. Terima kasih kepada Ibu Nurul Azizah yang telah memberikan pertanyaan. Nah, saya akan mencoba menjawab. Untuk jawaban yang pertama, ya sangat diperlukan sekali karena imunisasi dapat meningkatkan kekebalan tubuh bagi anak. Ya, jadi si anak tidak pernah sakit, intinya jarang kena sakit. Jadi bila mana si anak bila terserang juga akan mengalami
penyakit ringan saja. Nah, untuk yang jawaban yang kedua, jelas kalau si anak tidak diimunisasi dengan lengkap, dapat kemungkinan bayi atau anak akan terkena radang selaput otak yang dikenal dengan sebutan meningitis. Sangat berbahaya sekali bagi kesehatan manusia. Jenis penyakit dapat menjangkit siapa saja, terutama bagi orang dewasa, anak-anak, maupun bayi. Terima kasih yang bisa saya jawab tentang pertanyaannya. Barangkali ada yang mau menambahkan, silakan. Terima kasih. Itulah sedikit jawaban dari pendapat kelompok kami. Dan pertanyaan berikutnya dari Ibu Lani. Bagaimana bila imunisasi tertunda atau mundur dari jadwal? Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Lani. Dipersilahkan untuk Ibu Cuarni untuk menjawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang datangnya dari Ibu Lani. Ibu Lani itu ketua kelas kita ya, di kelas NR3. Bu Lani di sini menanyakan bagaimana bila imunisasi tertunda atau mundur dari waktunya. Karena imunisasi ini sangat penting untuk menjaga daya tahan tubuh, maka dari itu imunisasi bukan kalau bisa, seharusnya tepat waktu, di mana misalkan imunisasi campak dengan sekian bulan, di usia sekian bulan, maka diusahakan untuk tepat waktu, karena kasih sayang kita kepada anak adalah salah satunya ialah dengan memberi imunisasi lengkap tepat pada waktunya. Mungkin jawaban saya hanya segitu. Bila mana ada rekan lain yang mau menambahkan, silahkan untuk melengkapi dari jawaban dari pertanyaan jawaban Bu Lani yang dijawab oleh saya. Mungkin rekan-rekan yang lain juga akan menambahkan. Baik teman-teman, demikian rangkaian acara diskusi dari kelompok 9. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya selaku moderator dan juga rekan-rekan dari kelompok 9, mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.